Jadi sekian puluh tahun Republik ini, madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun, apa artinya, Bu? Bagaimana supaya anak bangsa yang namanya siswa-siswa madrasah ini diperlakukan secara adil di negerinya sendiri? Ya. Masih banyak loh Pak, guru madrasah kami digaji 100.000 per bulan. 100.000, 200.000 per bulan. Di seberang jalan situ gajinya sudah 4.500.000. Suami istri guru di situ sudah pakai mobil Bapak Ibu. Padahal di seberang jalan ini sepeda pun juga enggak ada. Kami ingin Pak Menteri berkonsentrasi revisi Undang-Undang Sisdiknas yang mulai berkembang pembahasan di sana. Madrasah akan masuk ke Kementerian Dikdasmen. Saat ini database BKN itu hanya khusus untuk mereka yang di Satker Negeri. Apa perbedaannya di Satker Negeri maupun swasta yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa? Kalau dilihat lembaga, mohon maaf, sebelum ada Satker Negeri, negara Indonesia itu ada madrasah swasta. Jika berdirinya duluan di madrasah swasta dibandingkan negeri. Tetapi di lapangan database ini tidak masuk. Kalau memang dilihat dari lembaga. Berpuluh-puluh tahun banyak kebijakan di Kementerian Agama yang mitra kerjanya Komisi 8 ini selalu ditinggal oleh Kementerian Pendidikan dan Komisi 10. Ini ada apa? Apakah masih mendikotomi antara sekolah dengan madrasah? Atau melihat madrasah itu dianggap 90% swasta, lalu negara tidak memberikan perhatian lebih kepada madrasah? Itu yang kami rasakan di bawah, Bu. Makanya persoalan-persoalan ini yang terjadi di madrasah, mulai dari soal in-passing sertifikasi yang berbeda dengan sekolah, ketika di guru-guru di sekolah itu in-passing sertifikasi langsung in-passing, di madrasah tidak. Ketika ada penerimaan P3K di madrasah ditinggal. Ketika pencairan TPK madrasah belum, sekolah sudah. Belum yang lain-lain, selalu kita berada di posisi menambah kuota seleksi P3K untuk guru madrasah yang di swasta. Mereka menangis menjerit. Kok kita sudah lama tetapi tidak diberikan kesempatan yang sama. Sama-sama mendidik anak bangsa, sama-sama mereka juga bekerja dan berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi nasib mereka selalu dianaktirikan oleh pemerintah. Saya juga memperdengarkan keluhan kami kepada beliau, ya, betapa perlunya keadilan ini ditegakkan. Pertama, saya juga mengeluhkan tentang madrasah Bapak Ibu. Ya, saya agak emosional di sini. 42.000 pondok pesantren di bawah Kementerian Agama yang mengelola berapa madrasah kita semuanya tuh. Ya, sekitar 20.000 lebih madrasah, Pak. 90% sekolah Kementerian Agama itu adalah swasta. Di seberang jalan itu ada sebuah sekolah yang namanya sekolah negeri. Tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangunkan oleh negara, gurunya diangkatkan oleh negara, bahkan sampai pada tata usahanya cleaning service kan dipegawai negerikan oleh negara. Perpustakaannya dibelikan oleh negara, sampai kepada touchable seperti ini juga dihadirkan oleh negara. Kemudian juga renovasinya juga oleh negara, kemudian biaya operasionalnya oleh negara. Sementara di seberang jalan di situ ada namanya madrasah, nempel di dinding masjid, ya, gurunya diajar oleh kiainya sendiri, guru bantunya hanya 100.000 per bulan. Sementara di sebelah itu adalah 4.500.000 per bulan, dan itu pun juga sering demo untuk minta tunjangan macam-macam. Yang gaji 100.000 nggak pernah demo. Dengan tekun mereka mengajar anak itu. Perpustakaannya nggak ada, laboratoriumnya nggak ada, ya, cleaning service-nya apalagi. Sama-sama anak bangsa.
Nah, 90% sekolah di Kementerian Agama itu adalah sekolah swasta. Yang di samping kanan ini adalah negeri. Ini anak bangsa juga. Siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada mereka-mereka yang di sana. Jadi sekian puluh tahun Republik ini, madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun, apa artinya, Bu? Ya, jadi dia tersentuh. Kami menyampaikan ini. Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahin untuk memberikan subsidi terhadap sekolah ini. Ya, jangan ada pendaliman sesama anak bangsa. Jadi saya sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah beliau seorang pendengar aktif. Maka itu cepat deh suratnya Pak Nasir masuk. Besok rapat dengan Pak Sekjen Bapak. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama. Dan kami juga mohon kepada Komisi 8 Bapak, dengan caranya di sini kan ada fraksinya. Mohon nanti ada undang-undang Sikdiknas ya, akan diperbaiki ya. Bagaimana supaya anak bangsa yang namanya siswa-siswa madrasah ini diperlakukan secara adil di negerinya sendiri. Ya. Masih banyak loh Pak guru madrasah kami digaji 100.000 per bulan. 100.000, 200.000 per bulan. Di seberang jalan situ gajinya sudah 4.500.000. Suami istri guru di situ sudah pakai mobil Bapak Ibu. Padahal di seberang jalan ini sepeda pun juga enggak ada. Padahal kontribusinya terhadap negara, dia jadi imam, dia jadi pegawai masyarakat, tokoh masyarakat, mubalik dan seterusnya. Ya, malah justru lebih laku di masyarakat adalah alumni madrasah itu daripada di seberang. Dan insya Allah mudah-mudahan yang berkeringat untuk mengurus negara ini adalah anak-anak madrasah. Dan kita lihat misalnya, kami kaget juga, ITB Bapak tahun 2022 sarjana teladan itu adalah hafal Quran 30 juz di jurusan fisika. Di UGM juga sarjana teladan dokternya itu alumni madrasah 30 juz. Jadi ada keajaiban, meskipun tadi itu seperti kandang ayam, tetapi bisa melahirkan kumlot-kumlot di perguruan tinggi terkemuka. Apalagi kalau diberikan fasilitas seperti itu, pasti berkah di situ. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu, jadi ini tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana anak negeri, anak bangsa yang sama-sama berjuang untuk merdeka ini diperlakukan seperti itu, janganlah. Ya, banyak bantuan-bantuan, misalnya modernisasi sekolah Bapak Ibu. Adanya ke Ristek Dikti dan Dikdasmen. Mana giliran kami Kementerian Agama dapat ya percobaan dulu di sekolah umum. Nah, jadi apakah maksudnya nanti ini seperti apa, Allahu alam. Tetapi kami salut bahwa ulama kita, ustadz-ustadz kita itu tidak pernah mengeluh. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih Pak Prabowo ini punya concern dalam hal ini sehingga mendirikan sekolah sekolah rakyat, dan mudah-mudahan terjangkau pesantren. Jangan-jangan nanti bukan pondok pesantren juga dilibatkan, aslinya kembali harus jadi penonton lagi dengan lembaga baru. Nah, janganlah kiranya madrasah jadi penonton di negerinya sendiri, padahal mereka juga berkeringat untuk melayani masyarakat. Makasih. Baik, kami ingin Pak Menteri berkonsentrasi revisi Undang-Undang Sisdiknas yang mulai berkembang pembahasan di sana. Madrasah akan masuk ke Kementerian Dikdasmen. Kalau madrasah berada di sana, maka ruhnya mungkin tidak ketemu, tapi gedungnya mungkin ketemu, yang kita tangiskan tadi itu. Maka bentuk madrasah yang dimaksudkan di Kementerian Agama sudah berubah ketika di sana. Yang Bapak maksudkan tadi itu moral yang kuat, hafal Al-Quran, bisa menjadi lulus di ITB, mungkin saja sudah akan berubah. Maka Pak Menteri harus terus berkoordinasi dengan menteri terkait. Kami nanti di sini akan berkoordinasi.
bukan menyelesaikan gedung, bukan menyelesaikan honor, tetapi ruhnya itu tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, wah kita semakin banyak nih terpotong dari Kementerian Agama. Haji udah hilang, tiba-tiba madrasah hilang. Terus tinggal apa nih sama kita ini? Tinggal agama. Kata almarhum Gus Dur, yang tidak ada urusan di Kementerian Agama, tinggal agama yang tidak ada, yang lain ada semua gitu. Nah, tinggal itu yang ada. Lagi kerja apa kita ini kalau begitu? Dan mohon maaf, Pak.